down, I know you got me, baby. Halo everyone, perkenalkan nama saya Justri Awai dengan NIM 2314201127. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A4 semester 4, jurusan keperawatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah asuhan keperawatan kegawat daruratan obstetrik, ginekologi, dan pediatrik dengan dosen pengampu Nurse Angel Pendete Escape MKes. Dan video kali ini saya akan membahas materi tentang preeklamsia dan eklamsia, dua komplikasi kehamilan yang berpotensi membahayakan ibu dan anak. Topik ini sangat penting karena merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia, termasuk di Indonesia. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Pertama, mari kita bahas definisi dari kedua kondisi ini. Nah, jadi preeklamsia adalah komplikasi yang terjadi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan protein dalam urin yang biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Sementara itu, eklamsia adalah bentuk lanjutan dari preeklamsia yang sudah disertai dengan kejang-kejang yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis lainnya. Walaupun penyebab pasti dari preeklamsia dan eklamsia belum sepenuhnya dipahami, beberapa faktor yang diduga berperan penting antara lain yaitu yang pertama, penyakit pada plasenta yang menyebabkan gangguan aliran darah ke janin. Yang kedua, faktor genetik di mana wanita dengan riwayat preeklamsia lebih berisiko mengalami pada kehamilan berikutnya. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya preeklamsia meliputi kehamilan pertama, usia ibu hamil yang sangat muda di bawah 20 tahun atau lebih tua dari 35 tahun, riwayat keluarga dengan preeklamsia, kehamilan kembar, dan obesitas atau tekanan darah tinggi yang sudah ada sebelum kehamilan. Gejala dari preeklamsia bisa bervariasi, tetapi beberapa tanda umum yang perlu diperhatikan adalah tekanan darah tinggi yang terukur lebih dari 140 per 90 mmHg. Berikut ada pembengkakan di wajah dan tangan. Berikut sakit kepala hebat yang tidak kunjung reda, pandangan kabur atau melihat bintik-bintik, dan nyeri di ulu hati dan gangguan pencernaan. Nah, jika preeklamsia berkembang menjadi eklamsia, gejala utamanya adalah kejang-kejang yang bisa terjadi tanpa didahului oleh gejala lain yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi. Untuk mendiagnosa preeklamsia, dokter akan memeriksa beberapa hal seperti yang pertama, pemeriksaan tekanan darah. Jika tekanan darah lebih dari 140 per 90 mmHg, maka itu bisa menjadi tanda preeklamsia. Nah, yang kedua itu proteinuria yang didiagnosa melalui tes urin untuk mengukur kadar protein dalam urin. Yang berikut selain itu pemeriksaan tambahan seperti fungsi ginjal dan fungsi hati juga dapat dilakukan untuk memastikan tingkat keparahan kondisi. Jika tidak ditangani dengan baik, preeklamsia dan eklamsia ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi serius, baik untuk ibu maupun bayi. Nah, antara lain itu yang pertama adalah solusio plasenta, yaitu plasenta terlepas dari dinding rahim yang dapat mengancam nyawa dan ibu. Yang kedua ada gangguan fungsi ginjal dan hati yang bisa berakibat fatal bagi ibu. Yang ketiga itu kematian janin dalam kandungan akibat aliran darah yang terganggu. Nah, yang keempat itu kejang yang bisa menyebabkan komplikasi neurologis pada ibu. Penanganan pada preeklamsia dan eklamsia bergantung pada tingkat keparahannya. Pada preeklamsia ringan, ibu hamil biasanya hanya perlu dimonitor secara rutin, istirahat yang cukup, dan diberikan obat antihipertensi untuk menurun tekanan darah. Namun, untuk preeklamsia berat atau eklamsia, langkah-langkah medis yang lebih intensif diperlukan, yaitu yang pertama
magnesium sulfat untuk mencegah kejang. Yang kedua, induksi persalinan segera jika kondisi ibu atau bayi memburuk atau jika kehamilan sudah cukup bulan. Pencegahan utama dari preeklamsia adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin atau ANC, antenatal care. Dengan demikian deteksi dini bisa dilakukan terutama terkait tekanan darah dan proteinuria. Selain itu, menjaga pola makan yang sehat dan berat badan ideal, serta menghindari stres juga dapat membantu mencegah preeklamsia jika memiliki faktor risiko. Berkonsultasilah dengan dokter untuk pengawasan lebih ketat. Jadi, kesimpulannya, preeklamsia dan eklamsia adalah kondisi yang tidak bisa dianggap sepele. Namun, dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, kita dapat menyelamatkan ibu dan bayi. Nah, sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan lakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Bye-bye.